Kayaknya hasilnya yang apa? Saya ngitung, Pak. Yang A. Oke, nggak apa-apa. Yes. Ya, wes. Ayo kita mulai satu persatu ya. Oke, Pak. Saya tandai dulu. Apakah benar nanti hasilnya yang A? Kalau yang lain belum ada yang dicoba ya? Belum, baru yang Belum. saya lihat bisa dulu, Pak. Oh iya, wes. Oke, kita mulai dari yang nomor satu. Sebelumnya eh, mau tanya, perkalian hafal atau gimana? Karena dasarnya itu kan ada penjumlahan, pengurangan, Hafal, Pak. hafal ya. Dites, Hafal. dites sebentar ya, nggak apa-apa ya. Oke, Pak, nggak apa-apa. 3 kali 9, 27, 9 kali 8, 72, 4 kali 8. 32. Oke, ya wis. Insya Allah lancar ini. Kalau perkalian lancar, insya Allah ke depan lancar. Karena itu Amin, das, Pak. dasar dari apa? Dasar dari semua kegiatan di matematika itu di penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Ya wis, kita mulai dari yang pertama ya. Hasil dari 0,999 ini kan ada tanda titik tiga. Titik tiga apa titik empat? Titik empat ya. Itu artinya 0,99-nya ini terus. Tidak terhingga. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Lalu di sini ada min 0,1818 dan seterusnya ya. Jadi tak hingga. Kira-kira penyelesaiannya bagaimana kalau ada soal seperti ini? Langkahnya sebenarnya mudah. Tinggal merubah nilai 0,999 ini ke dalam bentuk pecahan, pecahan biasa. Masih ingat kan pecahan biasa? Contohnya Masih seperti ingat, Pak? di pilihan ganda ini ya. Jadi nilainya A per B. Untuk yang belakang juga sama. Jadi kita misalkan di sini pakai huruf A misalkan. A sama dengan 0,999 dan seterusnya. Artinya apa? Ini angka 9-nya berlanjut sampai sampai terus, sampai tak terhingga. Untuk menjadikan pecahan biasa, maka perlu digunakan konsep perkalian. Masih ingat ya? Perkalian yang paling kecil agar belakangnya ini masih sama, itu cukup dikali dengan 10. Kalau A dikali 10, kira-kira tahu A ini apa? 1. A. A ini ya A ini adalah namanya variabel ya. Jadi kalau misalkan nanti sekalian sambil jalan saya kasih penjelasan terkait apa itu variabel, apa itu bilangan. Ya. Hmm. Jadi A ini variabel, variabel itu permisalan kita untuk apa? Agar lebih mudah saja kira-kira nanti nilainya ini berapa. Jadi ini bisa kita kalikan dengan 10 berarti 10A sama dengan eh, untuk pecahan desimal ini kalau kita kalikan 10 jadinya berapa? 99. 9 koma ya dikali 10 berarti komanya mundur satu digit. Berarti 9,999 dan seterusnya. Ya, tadi hanya 0,999 dan seterusnya. Kalau kita kurangi, saya kasih kotak warna merah. Nah, ini yang tak kotak ya. Kalau yang saya kotak itu dikurangi, maka 10A dikurangi A. Ibaratnya kamu punya 10 piring dikurangi oleh satu piring. Berarti ada berapa piring? 9. 9 ya, berarti kita tuliskan 9A.
sama dengan 9 dikurang 0, 9 ya. Nah, belakangnya kan sudah sama angkanya. Belakang ini, belakang yang saya blok warna merah, ya, ini kan angkanya sama. Kalau angkanya sama kita kurangi berarti 0 kan? Berarti di sini hasilnya 9,0 atau cukup kita tuliskan 9. Sehingga 9A sama dengan 9. 9 dikali berapa hasilnya 9? Berarti A-nya sama dengan 1. Benar yang tadi ya, hanya sama dengan 1. Jadi untuk yang depan, yang saya kasih tanda ini, itu sama dengan 1. Sekarang yang belakang, 0, kita misalkan di sini pakai B. B sama dengan 0,1818 dan seterusnya. Kira-kira pengalinya berapa kalau menggunakan cara yang sama seperti A? Cirinya angka berulangnya harus tetap sama. Ya, kira-kira dikali berapa? Kali 10? Kali 100? Ya, jadi di sini pengalinya adalah 100. Sehingga ini menjadi 100B sama dengan, kalau kita kalikan 100, 0,18, komanya mundur 2 digit, berarti 18,18. Nah, karena dan seterusnya, berarti boleh tak tulis 18 dan seterusnya. Tadi B-nya sama dengan 0,1818 dan seterusnya. Saya kotak warna Pak, bisa merah. diulangi nggak, Pak? Saya tadi keluar, Pak. Oh gitu Sinyalnya ya. Ya, jadi saya ulang ya. Saya hapus dulu untuk yang B. B-nya ini kan 0,1818 dan seterusnya. Ya, agar menjadi eh, angka di belakang komanya ini tetap, kira-kira B-nya dikali berapa? Kalau B-nya 10. dikali 10 berarti jadinya kan 1,8. Berarti angkanya berbeda. Nah, kalau B-nya dikali 10, berarti kan 10B sama dengan 1,818 ya. Kan angkanya ini nggak sama kan? Maka pengalinya bukan 10, tapi nah, kali 100. 100. 100B sama dengan 18,18. Dan seterusnya. Ya, 18. 18-nya ini kan berulang. Terus tadi B-nya adalah 0,18, 18 dan seterusnya. Yang saya kotak warna merah itu, nah, ini kan sudah sama. Jadi ketika nanti dikurangi hasilnya 100 dikurangi B adalah berapa? 99. 9. B sama dengan 18 dikurangi 0 adalah 18. Sehingga B-nya adalah 18 dibagi 9, 9 atau diapakan? Bentar, Pak. Lagi loading. Oh, lagi loading ya. Di anu aja, nggak, adiknya nggak usah pakai video biar biar enak ya. Nggak apa-apa Oke, videonya Pak. dimatikan. Sudah, Pak. B Sudah sama dengan lancar. 18 dibagi 99. Kira-kira B-nya berapa itu kalau disederhanakan? Dibagi 9 ya. Atas bagi 9, bawah bagi 9. Berarti 18 dibagi 9 adalah 2.
9 dibagi 9 adalah 11. Sehingga persamaan yang pertama, yang ini, yang saya lingkari, boleh kita tulis di sebelah kanan. Ya, kita tulis. Berarti berapa itu? 0,99 tadi kan 1. Dikurang 2/11. 1 dikurangi 2/11 berapa? 9/11. Iya, benar. Ya, 9/11. Jadi jawabannya yang B. Ya, Iya, Pak. Oh iya, oke. Pak. Untuk ngitung yang variabel A itu berarti bisa dibulatkan bilangannya, Pak. Bisa, boleh. Boleh. Jadi misalkan A tadi kan 0,999 nya langsung dibulatkan 1 boleh. Karena angkanya 9. Kalau ini kan 18. Kalau dibulatkan 0,2 kan masih masih terlalu besar selisihnya. Ya, yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Saya Oh, catat bentar ya, Pak. ya, silakan. Mau dicatat boleh atau nanti catatan ini saya share juga boleh, terserah wis mana yang paling enak. Oke, Pak. Dua-duanya saja, Pak. Oke, ya. Nanti kalau sudah selesai, eh, ah, bilang ya, biar bisa lanjut. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah lanjut nomor 2. Nomor 2 ini materi terkait pola bilangan, ya. Pola bilangan itu eh, apa? Kalau nanti adiknya pengen daftar SMA atau daftar MTS itu paling tidak nanti akan ada tes TPA namanya. Tes TPA ini salah satunya ya seperti ini pola bilangan, ya. Jadi sekalian nanti persiapan untuk daftar SMA juga apa MTS juga bisa, daftar SMP juga bisa. Yes. Coba dilihat bilangannya 2 3, saya tulis ulang ya, 2 3 5 8 13. Coba diperhatikan, ada ndak yang aneh dari bilangan ini? Dari 2 ke 3, dari 3 ke 5. Kamu boleh menggunakan selisih, penjumlahan, atau perkalian, atau pembagian, terserah. Kira-kira dilihat dari apa? Dari jumlah, ada ndak yang aneh? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya wis. 2 ke 3 diapakan? Kak, Selisihnya kalau misalkan ditambah berapa? ditambah 1. Oke, tambah 1. Kalau 3 ke 5, tambah 2, 2. 5 ke 8, ditambah 3.
8 ke 15. Ke 13 ditambah 5. 5. Ah, ya. Ternyata urutannya tidak tidak apa? Tidak urut kan? Iya. Habis tambah satu, tambah dua, tambah tiga. Seandainya di sini tambah 4, belakangnya pasti tambah 5. Nah, Itu namanya pola bilangan. Karena tidak urut, maka ini diabaikan. Coret, berarti salah jawab cara kita ya. Itu cara mengerjakan pola bilangan. Berlaku untuk semua bilangan. Nah, tapi kamu bisa lihat dari sini. Oh, angka pertama sama angka kedua, kalau kita jumlah, jadi angka ketiga. Benar enggak? 2 tambah 3 sama dengan 5. oh iya Pak, benar. Benar ya. Oke, sudah tahu kan polanya? Sudah Pak. Kira-kira itu di belakangnya 13 itu angka berapa? Kira-kira 21, Ya, terus satunya? Benar itu 21. Sudah benar. 34. Ya, oke, bisa ya. Itu benar jawabanmu ya. Jadi 21 itu didapat dari 8 ditambah 13 sama dengan 21. Belakangnya ini didapat dari 13 ditambah 21 sama dengan 34. Ya, jawabanmu benar, Wes. Oke, lanjut. Lanjut apa mau ditulis dulu? Oh, ditulis dulu Pak, Ya, sebentar. Sudah selesai Pak. sudah. Yuk, nomor 3. Nah, nomor 3 kira-kira kan bayanganmu tadi kan hari Rabu. Itu dari mana hari Rabu? Saya ingin tahu konsep. Dari 2024 dibagi 7, Mhm. sisanya kosong Pak. Jadinya hari Ah, Rabu lagi Pak. ya, wes. Caramu benar. Cuma hitungannya yang keliru. Coba dihitung ulang. Sambil saya ngitung ya, 2024 dibagi itu 7. Pakai prorogabit ya. 20 dibagi 7 bisa atau enggak? Dapat Dapat 2 Pak. 2. 2 kali 7, 14 kan? Kita kurang 6. 62. Ya, Ya. 62 dibagi 7, 8. 8 kali 7, 56. 56. Dikurang. Berapa? 84. 84. Eh, Ayo, berapa ayo? 62 dikurang 56. 8. Hah? 8. 8 apa 6? 8. 6 apa 8? 6. 6 ya, 64. 64 bagi 7, 9 ya. Enam Iya. puluh tiga berarti sisa 1. 1. Berarti salah ijir ya tadi ya. Iya Pak. Oke, wes ketemu. Karena sisa 1. 1 hari setelah hari Rebo adalah Kamis. Kamis. Benar, Res.
Satu hari setelah Rabu sama dengan Kamis. Yes. Sudah, Pak. Sudah. Yuk lanjut nomor 4. Ayo. Nomor 4 itu diapakan? Dalam kurung di, Dikerjakan dulu yang di dalam ya, dalam kurung ya. Satu dikurang setengah berapa? setengah. Setengah kali. Satu dikurang sepertiga. 2/3. Oke. Satu dikurang 1/4. 4. 3/4. Terus yang terakhir. Satu dikurang 1/2024. 2023. 2023 per dua Satu ribu dua puluh 4. empat. Nah, wes. Sekarang, ketika mengalihkan ini, ada nggak yang bisa diselesaikan? Ada Yang mana? Yo, setengah dikali 23. berapa? Ini kan selesai sudah. Ketemu jawabannya ya. Iya. Dua di bawah dengan dua di atas, coret. Tiga, coret. Ya kan? Atas dengan bawah. Nah, berarti 4 ini nanti dicoret dengan yang di sini. Kan tidak kelihatan. 2023 dicoret dengan yang bagian bawah. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2024. 4. Yes. Ini namanya teleskopik kalau di Olimpiade. Jadi nanti Olimpiade itu secara umum ada 5 pokok bahasan. Yang pertama terkait bilangan, yang kedua terkait aljabar, terus ada yang ketiga geometri, yang keempat itu statistika, yang kelima peluang. Nah, mulai nomor 1 sampai nomor 4 itu sampai nomor 5 kalau tidak salah itu masuk ke bilangan. Ya, nanti tetap kita bahas satu persatu. Insya Allah eh, sebenarnya nggak sulit kok Olimpiade. Yang penting tahu konsepnya itu gampang. Ya, Ya, Pak. paling nomor 5 ini menggunakan konsep apa kira-kira? Pembagian. Nah, boleh pembagian. Kalau misalkan nggak tahu caranya, kamu pakai pembagian saja ya. 41 dibagi 4, apakah sisanya 1? Iya. Iya, bagi 5, Enggak. Iya dibagi, juga. iya, bagi 6, enggak kan? Kalau Enggak. 41 dibagi 6 kan 36. Sisa 5 ya. 5. Berarti ini bukan. Itu cara gampang. Jadi kamu tinggal bagi aja satu persatu, nanti hasilnya yang yang mana kira-kira? Yang Kalau 60 kan bukan ya, karena bukan. genap. 56 juga bukan ya, Pak? Nah, berarti
Jawabannya 61. Satu. Ya, itu kalau cara apa ya? Istilahnya deduktif. Jadi dari pilihan ganda kita masukkan ke soal. Tapi ada cara yang sudah diajari KPK FPB belum? Sudah. Sudah. Berarti ini kira-kira menggunakan KPK atau FPB? Kurang tahu, Pak. Nah, kurang tahu. Ya, wes. Jadi ini menggunakan KPK ya. KPK-nya 4, 5, dan 6 berapa? Masih ingat cara mencari KPK? 4 berarti 2 pangkat 2 ya. Kalau 5 itu 5. Kalau 6 itu 2 kali 3. Ingat konsep KPK apa? Kalau bilangan pokoknya sama, cari pangkat tertinggi. Hmm. Jadi kan di sini ada 2, sebelah yang 6 itu kan ada 2, yang atas ada 2 pangkat 2, berarti yang diambil yang 2 pangkat 2. 5 ini tidak ada temennya, berarti diambil. 3 juga nggak ada temennya, berarti diambil. KPK-nya adalah berapa? 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 3. 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 5 kali 3. 4 kali 5 adalah 20. 20 dikali 3 adalah 6. 60. Itu KPK-nya ini ya. Ini 60. Karena diminta sisa 1 berarti 60 plus 1. Sehingga 61. Ya, itu caranya kalau menggunakan konsep. Ya wes, silakan ditulis. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Sudah, Pak. Saya mau Eh, nanya. ya silakan, nggak apa-apa. Ini berarti yang penting hasil KPK-nya kan, Pak. Soalnya saya di sekolah diajarinnya cara KPK yang berbeda, Pak. Yang seperti apa? Tabel. Iya, Oh ya, nggak apa-apa. Berarti KPK-nya yang seperti ini ya. Nanti dikoreksi ya. Ini bukan. iya kayaknya. Oh ya. Jadi yang pertama dibagi 2 itu ya. Iya, Bagi 2 berarti sini 2, sini 5, sini 3. Seperti ini bukan. Nanti iya, dikoreksi ya. Nah, terus dibagi 3, terus dibagi 5. Gini, berarti KPK-nya yang ini ya. iya. Oke, nggak apa-apa. Sama itu. Ini sama yang sebelah atas itu sama. Konsepnya sama. Ya, nggak apa-apa. Dua-duanya sama. Kalau yang atas ini konsep dasar, kalau yang tabel itu sebenarnya penyederhanaan aja, biar nggak bingung gitu. Oke, ya wes. Lanjut nomor 6 ya. Nomor Iya, 6 Pak. itu perkalian apa itu? Pecahan kan? Masih Iya, ingat perkalian pecahan? Berarti masih. atasnya ada berapa itu? Satu kali satu kali satu kan atasnya? Iya, Satu ya. Per bawahnya kalau kita kalikan 2 kali 7, 14. 14 kali 5, 70. 70. Oke.
sama dengan 1/2x plus 10. Nah, di sini posisinya atas sudah sama. Berarti yang bawah di situ 2x plus 10 sama dengan 70 ya. Belum. Yang bawah ini sama dengan ini. Nah, saya lingkari. Sehingga 2x sama dengan berapa? 70 min Heeh, 10. berarti 60 ya. Iya. Ya, berarti x-nya ketemu enam enam puluh puluh dibagi dibagi 2. 2 sama dengan tiga 10. puluh. Oke. Udah, Pak. Ya, lanjut nomor 7. Dari nomor 7 ini, X, Y, dan Z. Kira-kira yang diselesaikan pertama kali yang bagian mana? Dari ini, saya saya Z blok ya. minus 11. Oke, Z-nya ketemu. 11. Z dikurangi 11 sama dengan 11 ya. Iya. Berarti Z-nya adalah 11 ditambah Tambah 11 ya, sama dengan 20. 22. Nah, Z-nya sudah ketemu. Sekarang Y-nya di sini. Y ditambah Z-nya tadi kan 22 ya. Sama Iya. dengan 33. Berarti Y-nya berapa ini? 13. Eh, 13. 11. Iya, 11. 33 dikurangi 22 sama dengan 11. Setelah itu, Y-nya sudah ada, X-nya sekarang. X dikurang 11 sama dengan 22. Berarti X-nya adalah 22 ditambah 11 sama dengan tiga tiga puluh puluh tiga tiga. Berarti yang ditanyakan X tambah Y tambah Z. 33 ditambah 11 ditambah 22 sama dengan berapa? Ayo. 66. Oke, lanjut. Benar ya. Iya. Udah, Pak. Ya, lanjut nomor 8. Kira-kira tahu arah penyelesaiannya nomor 8. Arahnya tahu enggak cara mengerjakan? Belum tahu, Pak. Belum Tapi tahu. itu artinya Mm-mm. apa, Pak? Yang X dibagi sama dengan 2 itu Oh, itu tanda salah salah ketik itu. Itu harusnya 2 eh, dibanding 3 ya. Salah ketik itu.
baru sadar kalau ngetiknya titik koma ya harusnya titik dua itu. Jadi X dibanding Y sama dengan 2 banding 3 dan Y dibanding Z sama dengan 1 banding 3. Jadi penyelesaiannya ini sebenarnya gampang. Tinggal apa? Ditulis dulu ya. X dibanding Y sama dengan 2 banding 3. Terus di sini ada Y dibanding Z sama dengan 1 banding 3. Nah, kenapa saya tulis seperti itu? Untuk memudahkan menandai aja. Sebenarnya nulisnya biasa ya. Nih, menandai ini. Coba dilihat. Oh, Yang atas itu kan Y-nya 3, yang bawah kan Y-nya 1. Sehingga nggak bisa disatukan. Sehingga untuk menyatukan ini, yang bawah harus jadi 3. hmm. Berarti diapakan? Dikali atau ditambah? Kalikan. Dikali. Sehingga yang bawah itu dikonversi menjadi dikali 3. Ini dikali 3. Menjadi 3 banding 9. Ya, kalau seperti ini perbandingannya sudah boleh digabung. X dibanding Y dibanding Z sama dengan 2 banding 3 banding 9. 9. Nah, inilah kuncinya. Kunci untuk mengerjakan itu. Terus X-nya diisi berapa? X-nya di sini angka 2 kan? Nah, jadi ini kan miliknya X. X itu ini. Nah, terus Y, ini Y. Z, ini Z. Nah, sehingga tinggal dimasukkan aja. Setiap kali ada X kita ganti dengan angka 2. Ya, di sini berarti 2 kali 3X berarti 3 kali 2 ditambah Y-nya adalah 3 ditambah 2 kali Z 2 kali 9 dibagi Z pangkat 2 adalah 9 pangkat 2. 2 kali 3 kali 2 adalah 6 ditambah 3 ditambah ini 18 dibagi 9 pangkat 2 adalah 81. betul ya 2 kali kita tambahkan 6 kali 3 6 kali 3 6 tambah 3 adalah 9. 9 ditambah 18 adalah 27. Nah, ini dibagi 81. Kita main coret-coret. Ya, ini dibagi 27 adalah 1. Dibagi 27 adalah 3. Sehingga jawabannya 2/3. Itu adalah hasil dari nomor 8. Yes, Oh silakan iya, di... Pak. Heeh. Berarti apa itu kan yang pas 2 Mm-mm. dikali 6 tambah 3 tambah 18 dibagi 81 kan hasilnya Heeh. sama dengan 2 dikali 27. Heeh. Berarti nanti hasilnya sama dengan 2 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 18, Pak. 2 kali 6, ya benar. Nah, ini kalau yang kamu katakan itu, ini ya tak tak coret-coret ya. 2 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 18 ya. Iya, Ini adalah sifat distributif. Nah, distributif dari apa? Dari ini perkalian. Jadi perkalian ini kalau diubah ke sana itu namanya sifat distributif perkalian. Itu nanti diajarkan kalau di apa di Olimpiade itu materi aljabar. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita
gabung-gabung semua konsep nggak apa-apa. Yes. Sudah bisa dilanjut? Bentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Nah, misalkan pengen apa, mau ke belakang nggak apa-apa. Ngomong dulu ya, biar nggak ketinggalan. Iya, Pak. Itu berarti cara yang 2 dikali 27/81 itu untuk mempermudah ya, Pak. Iya, untuk mempermudah aja. Tapi semuanya kan terserah kamu. Kamu lebih nyaman yang mana, itu bebas ya. Kalau lebih nyaman yang pakai panjang, ya nggak apa-apa pakai panjang. Insya Allah kan soal soal Olimpiadanya nanti itu jumlahnya 25. Waktunya saya belum baca juknisnya. Kalau tahun lalu itu 2 jam setengah. Kalau tahun ini saya kok lupa ya. Soalnya biasanya yang saya baca cuma yang MTS. Kalau yang MTS itu 3 jam. Kalau yang SD saya belum baca juknisnya apa terkait waktu. Terus untuk apa kriteria penilaiannya itu nanti kalau benar dikali 4, kalau salah -1. Jadi nek misalkan benar-benar nggak bisa, mending dikosongi. Tahun lalu itu yang lolos ke kabupaten apa dari kabupaten ke mana? Ke provinsi itu skornya hanya sekitar 28. 28 itu artinya dia hanya benar 7. Nah, Berapa, Pak? 28 poin. Itu dia hanya benar 7 tanpa salah. Tuh. Kalau yang tingkat dari provinsi ke nasional itu skornya yang terendah itu benar dapat nilai 36. Berarti benar sekitar 9 soal. Itu untuk lolos ke nasional. Itu tahun lalu ya, nek tahun sekarang saya nggak tahu. Karena biasanya Emang yang juara tahun lalu berapa poinnya, Pak, yang nasional? yang juara nasional itu nggak kalau saya nggak salah baca itu 14 apa 15. Karena nek soal nasional kan memang agak susah karena memang ada eksplorasi sama presentasi. Jadi apa yang ditulis itu yang dipresentasikan di depan. Itu kalau soal tahun lalu. Dan
soalnya memang susah kalau di nasional, tapi kalau yang kabupaten dan provinsi, insya Allah masih masih bisa dijangkau. Kalau yang untuk nasional itu kegiatan belajarnya memang harus harus rutin dan nanti ada penalaran, jadi soalnya itu setingkat SMP atau MTS nanti. Oh, Ya, kalau yang masih provinsi sama kabupaten itu tingkatannya ibaratnya MTS kelas satu. Jadi bisa dijangkau lah. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke nasional itu nanti teori-teori apa belajarnya harus ditata ulang, ditambahi maksudnya. Tapi insya Allah gampang kok. Kemarin itu yang nasional itu dia hanya ngerjakan tiga soal. Dan tiga soal itu poinnya sudah 12 kalau benar. Terus ditambah presentasi, poinnya berapa presentasi itu? Se kalau kalau saya tidak salah itu kalau presentasinya sempurna itu poinnya 10. Kalau misalkan karena presentasinya di hadapan orang banyak, kadang bisa jadi ngeblank gitu. Nah, itu nanti tetap harus disiapkan kalau sudah ke nasional. Tapi sementara disiapkan dulu seleksi provinsi sama kabupatennya. Ya. Apalagi masih kelas 4 ya. Kelas 4 iya. berarti tahun depan bisa ikut lagi kelas 5. Nah, dulu eh, yang saya ajari itu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu yang tahun pertama dia ikut hanya lolos provinsi. Terus anaknya kalau kebetulan yang saya ajari MTS ya, MTS kelas 7 dia lolos provinsi saja. Setelah itu ketika dia sudah kelas 8 dia ikut lagi lolos sampai nasional itu dapat juara 3. Juara 3 itu apa ya? Perunggu tak? Perunggu kalau tidak salah ya. Silver kan juara 2 ya, juara 3. Dia dapat juara 3 tapi itu kerjanya cukup ekstra karena waktu itu kan kebetulan apa anaknya ini di model kayak super camp. Jadi kita karantina dulu itu. Tapi itu pun karantinanya ketika masuk ke nasional. Karena kalau masuk nasional itu teori-teorinya harus kita kasih semua. Yes, ayo lanjut. Sudah. Sudah, Pak. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini gampang ini ya. Terus kayaknya ya. Mana ini? Kepanjang. Oh, sekarang udah dapat dibuka ini. Ya, sebentar. Filenya rusak ternyata. Filenya rusak sih sebentar. Jadi filenya yang tadi rusak. Nanti tak tulis ulang ya. Yes. Nomor 9.
Pak Rudi sedang memasak sup yang terdiri dari wortel, buncis, dan kentang. Kita tuliskan wortel pakai simbol W adalah 100 gram. Oh, ini zoomnya. Bentar Pak, kok layarnya nggak, soalnya nggak ada Pak. Soalnya nggak kelihatan ya. Nggak ada Pak. Soalnya gelap ya. Ya, lanjut. Nomor 9, Pak Rudi sedang memasak sup. Nah, di sini ada wortel, buncis, dan kentang. Wortelnya adalah 100 gram, terus buncisnya 20 gram lebih ringan. Berarti buncis 20 gram lebih ringan. Berarti dia berapa? 100 gram dikurangi 20 gram. Berarti 80 gram ya. Terus kentang sama dengan jumlah berat wortel dan buncis. Berarti kentangnya 100 ditambah 80 sama dengan 180 gram. Yang ditanyakan berat total sayuran. Berarti dia total 260 gram. betul. Ya, tinggal dijumlah ya. 100 tambah 80 ditambah 180. 360 gram. Oke. Lanjut nomor 10 ya. Terus biar biar langsung ya. Nomor 10 ada lomba di mana soalnya 25 buah. Setiap jawaban skornya 4 untuk benar, min 1 untuk jawaban salah. Jadi ini kalau benar itu 4, ini seperti Olimpiade ini. Ya, yang tidak dijawab itu 0. Terus Ruben dapat menjawab 18 benar. Berarti benar 18, tidak menjawab 2. Berarti kosongnya 2. Sehingga salahnya kira-kira berapa? Ada 25 lomba. Salahnya berapa kali? 5. 5 ya. Terus tinggal ngalikan aja. Tadi benar dikali 4, salah dikali minus 1, kosong dikali 0. Berarti tinggal ditulis 18 dikali 4 adalah 70, 72. 5 dikali min 1 adalah min 5 ya. 2 dikali 0 adalah 0. Kalau kita jumlahkan 72 dikurang 5 berarti 60. Tuh.
7. Jadi jawabannya 67. Oh iya Pak, kalau konsep yang 5 dikali min satu tuh konsep perkaliannya gimana Pak? Caranya? 5, 5 dikali min 1 ya. Oke. Iya. Di caranya ngitung. Nah, kita perbesar. Caranya ngitung itu ini. Kalau ada perkalian positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Kalau positif dikali negatif, itu hasilnya, ya, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif, itu hasilnya positif. Nah, dari sini aja. Berarti yang dikalikan itu angkanya. 5 kali 1, 5. Ya, positif dikali negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Sehingga jawabannya negatif 5. Nah, kita coba contoh lain. Misalkan min 3 dikali min 2. Dikalikan angkanya. 3 kali 2 berapa? 6 kan? Nah, min dikali min. Min dikali min adalah plus. Ya, min kali min adalah plus. Berarti di sini plus 6. Atau ditulis min 3 dikali min 2 sama dengan, nah, Berarti plus itu sama dengan positif ya Pak? iya, plus itu sama dengan positif. Positif 6. Minus sama dengan negatif Pak. Iya, minus sama dengan negatif. Oke, oke. Ini silakan ditulis dulu. Karena nanti nomor 11 ini penjabarannya nah, mudah tapi kalau nggak tahu konsepnya nanti malah nggak ketemu-temu. Nah, Assalamualaikum. Oke, oke. Oh iya Pak, berarti Ya, 72 ditambah min 5 sama dengan 72 dikurangi 5 ya Pak? betul. Berarti tapi kalau min 5 ditambah positif 3 sama dengan min 2 gitu Pak. Min 5 tambah positif 3 ya? Iya. Ya, benar. Kalau minus itu kan sama kayak kita hutang. Hutang 5 plus itu sama dengan bayar. Jadi hutang 5 bayar 3. Berarti hutangnya sisa 2.
Udah selesai, Pak. Oke, lanjut nomor 11. Nah, nomor 11 ini pernah dengar kata sudut? Pernah, Pernah diajari di SD? kalau diajari sih belum, Pak. Belum. Yes. Sempatnya diajari sudut siku-siku gitu, Pak. Sip. Berarti sama segitiga ya. Iya, Segitik, segitiga, segitiga ada segitiga siku-siku sama kaki, terus ada sama sisi. Setelah itu juga diajari persegi, diajari apa belum? Persegi, sudah, Pak. persegi, persegi panjang, segi Sudah. empat. Nah, yes, kalau itu sudah diajari enak konsepnya. Karena kita nanti nomor 11 itu menggunakan konsep boleh menggunakan jumlah sudut dalam segitiga atau jumlah sudut dalam apa segi segi empat ya. Oke, jumlah sudut segitiga pernah dengar nggak? Bapak, Jumlah sudut segitiga. kalau nggak salah 180 ya, Pak. Sip. Jumlah sudut segitiga itu 180. Kalau segi empat, 360. sip. Oke, sekarang kamu mau pakai yang segi empat atau segitiga? Segi Dua-duanya boleh. 4 aja, Pak. Segi empat. Segi empat itu berarti ada berapa garis? 4. Empat. Coba dilihat A, B, C, D. Kalau ini tak tambah garis bantu, ada berapa segi empat di situ? 4. Ada empat atau dua? Ada Segi 4. empatnya, segi empat, segi empat. Oh, ada 2. Ada dua ya. Berarti ini segi empat satu, ini segi empat dua. Tadi sudutnya segi empat itu berapa? 360. Berarti yang di sini 360, yang di sini 360. Kalau dijumlah 700, 720. oh, ketemu kan? Nah, Jadi, kalau segi 4 apapun bentuknya, pasti jumlah sudutnya. iya. Mm-mm. Jumlah sudutnya 360. Nah, Ini tanda apa, Pak, yang sebelum kata sudut, Pak? ini jumlah. Ya. Tak ganti aja wes. Jumlah. Jadi ini kalau kalau di matematika namanya sigma. Sigma itu bahasa Indonesianya jumlah. Kapan menggunakan sigma? Itu nanti diajari di SMA sih sebenarnya ya. Di SMA atau MA di materi barisan dan pola bilangan dan barisan dan deret. Di SMP itu sudah ada materinya, tapi tidak diajari sigmanya. Sigmanya itu baru diajari di SMA. Jadi kebiasaan aja akhirnya saya tulis sigma ya, tapi nggak masalah. Eh, itu kalau kita menggunakan segi empat. Kalau menggunakan segitiga sama. Tak blok pakai pen warna merah ya. Berarti kalau segitiga kan ini. Segitiganya ada berapa? Segitiga satu, segitiga dua, segitiga tiga, segitiga empat. Jadi kalau segitiga itu nanti 4 kali 180. Hasil akhirnya tetap sama 720. Ya, terserah mau pakai yang mana. Berarti sekalipun segitiga sembarang tetap jumlahnya 180, Pak. Iya, tetap. Nanti kalau misalkan pas iseng-iseng coba gambar segitiga diukur pakai busur. Pasti jumlahnya tetap 180. Jadi mutlak ya, Pak. Iya, mutlak. Yang penting segitiganya lurus loh ya. Kan ada yang segitiga misalkan seperti ini. Segitiganya seperti ini. Nah, oke.
Misalkan segitiganya seperti ini. Nah, ini kan nggak lurus. Miringnya itu kan nggak lurus. Maka dia sudutnya bukan 180. Tapi ini Oh, nanti diajari ketika kamu masuk SMA jurusan IPA. Nah, makanya ini belum waktunya, makanya nggak saya ajari ya. Kira-kira sudah punya cita-cita belum, Dek? sudah, Pak. Pengen jadi apa? Pengen jadi arkeolog, Pak. Oh, arkeolog. Arkeolog itu berarti nanti hitungan-hitungannya itu harus kuat. Terutama nanti di hitungan peluruhan. Berarti hubungannya sama barisan dan deret, terutama deret geometri nanti. Nanti akan dipelajari. Saya dulu punya murid jurusan IPS pengennya arkeolog. Itu tak tak ajari itu. Karena saya sudah ngajar SMA pernah, di SMK pernah, SMP pernah, terus di S- SD itu hanya bimbel. SD bimbel, terus di SMP itu bimbel, juga ngajar di sekolah, di madrasah juga, di SMP juga. Setelah itu SMA-nya itu di bimbel. Kalau yang SMK itu di sekolah dan bimbel. Lalu perguruan tinggi itu ngajar eh, apa yang semester satu tapi bagian kalkulus. Kalkulus itu hitungan-hitungan ini. Ini sudah nomor 11. Ya, Pak. Nah, nomor 12 gampang ini. Harusnya sudah diajari. Sudah pernah dipelajari, Pak. Ya, kira-kira bisa ngitung enggak? Sepertinya bisa, Pak. Oke, coba kamu hitung dulu. Tapi agak lama, Pak. Nggak apa-apa, nanti ditunggu. Ya, dihitung dulu. Ada yang Kan. lupa, Pak. Yang jam atau menit yang 6 derajat, Pak. Oh, yang 6 derajat. Ya, wis. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Di situ pukul 07.15. Kira-kira kalau misalkan 07.15 jarum pendeknya itu di angka berapa? Di 7, angka 7 tu- lebih apa 7 pas? 7 lebih dikit banget, Pak. Nah, 7 lebih dikit ya. Berarti kalau misalkan di angka 7 7 persis. Nah, tak gambarkan jam ya. Oke, mana ini? Lingkaran. Kita gambar jam. Ini katakanlah 12, ini 6. Kalau segini, itu sudutnya berapa? 80. 180 ya, lurus ya. Oke. Iya. Tapi abaikan itu karena kita nggak pakai yang 180. 7 di sini. Nah, jarum pendek otomatis lebih sedikit. Nggak pas 7. Jarum panjang di angka, kalau 15 itu berarti di angka di 3 ya. Nah, ini jarum panjang. Yes, tinggal ditulis saja. 7 sekarang 07.15. Artinya dia 7 jam lebih 15. 15 itu kalau kalau dari menit ke jam dijadikan per berapa? 15/60. 15/60. Nah, berarti dia 7 jam
atau langsungan kita gabung ya, 7, 15/60 jam. Tidak lain adalah berapa itu? 7, 1 jam itu berapa menit? 60. 60 ya. Berarti kalau kita lihat tadi 1 menitnya itu apa? Mewakili berapa derajat? 30 ya. 6. Satu menitnya mewakili 6 derajat. Kalau 1 jam 30. 30 ya. 1 jamnya itu 30. Nah, ini kita pakai bantuan dengan apa ini? Patokan 12. Berarti di sini ada putaran yang ini, putaran yang warna hitam, sama putaran yang warna ungu ya. Jadi nanti untuk sudut yang dicari yang warna merah. Nah, ini tak kasih tanda berbeda. Jadi yang dicari nanti adalah sudut warna merah. Untuk yang warna hitam itu ikut 7 ya. 7 ini berarti dia 7 dikali, sebentar, hitungan saya tadi. 7, tadi berapa 1 jamnya? Kok lupa saya. 6 60. derajat. Oh, 30 derajat. 30 derajat ya. Oke, jadi nah ini kita kita kalikan dengan 30 derajat ya. 7, 15, ini tak bisa aja. Cuma nulisnya aja yang dipisah ya. Sebenarnya kan pengalinya sama kan? Nah, jadi ini tak tak bisa biar nulisnya apa? Mudah ketika coret-coret. Karena kalau misalkan dalam bentuk campuran, biasanya nanti ketika coret-coret keliru. Itu aja. Coret, coret, ini 2. Berarti 15 dibagi 2 itu 7,5 ya. 217,5 itu yang warna hitam. Terus yang warna ungu, ungu itu dari angka 12 ke angka 3 berarti pas. Dia adalah 90 derajat. Yang warna ungu, ini warna merah, terus ini warna ungu itu 90 derajat. Atau boleh menggunakan cara apa? Nah, dikali 6 derajat. Ya, kan eh, menitannya itu dikali 6. Kalau jamnya itu pengalinya adalah 30. Kenapa? Karena satu putaran penuh itu 360, padahal maksimal itu jam 12. Berarti 360 dibagi 12 adalah 330. Jadi yang perlu dipakai patokan itu nanti ketika putaran jam itu adalah 30 derajat. Kalau putarannya menit itu 60, eh putarannya menit itu 6 derajat kok 60. Jadi masing-masing 6 derajat. Ya, karena ini menitnya 15 kan, dari 12 ke 3 itu kan ada 15 menit. 15 menit itu pengalinya 6 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Karena yang dicari yang warna merah ini, maka sudut terkecil itu tidak lain adalah 217,5 dikurang 90 derajat sama dengan 100
27,5. Jadi jawabannya yang A. Berarti Mungkin kalau mau ngitung yang sudut terbesar ditambahin ya Pak, bukan dikurangi. kalau sudut terbesar berarti yang tak gambar lagi ya. Sudut yang besar warna hijau. Cetak blok warna hijau. Apakah benar yang kamu maksud yang ini ya? Yang ini. Ya. Iya. Nah, kalau sudut yang besar berarti yang dihitung itu pengurangan. Jadi nanti setelah ketemu sudut yang kecil, 360 dikurangi ini. 127. Oh, putaran penuh dikurangi sudut yang Sudut, kecil ya Pak. iya, sip. Jadi ini warna hijau, putaran penuh, dikurangi sudut kecil. Itu cara caranya memang apa manual, tapi insya Allah selamat itu. Karena apa? Kebanyakan ada yang menggunakan apa ini langsungan ya. Sebenarnya cara langsungannya itu gampang. Dari mana? Dari perpotongan tiga. Kalau kita tarik garis lurus itu kan ada di angka 9 kan? Nah, 3 sama 9 ya, berarti 180. Nah, itu nanti tinggal nyari selisih yang kecil. Tapi sama aja sih. Kalau saya lebih seneng pakai konsep dasar. Karena lebih selamat itu aja. Nanti eh, coba saya kasih soal yang putaran besar biar sekalian sama pembahasannya ya. Tak oret-oret nanti. Sudah? Udah Pak. Oke, ya lanjut. Nomor 13 ini gampang ya. A, B, B, C, dan C, D ini sama ya. Otomatis kalau di sini A, nah pennya lupa. Kalau di sini A, di sini A, di sini juga A. Karena jaraknya sama. Terus D adalah titik tengah AE. Berarti AE kan ini. AE. Nah, AE-nya 15. Karena D ini titik tengah, berarti
dari A ke D itu berapa? Separuhnya dari AE kan? Ya, 15 dibagi 3. ya. 15 dibagi 3. 3 apa 2? 3. AD, AD, AD itu separuh ya. AD itu adalah setengah dari AE ya. Setengah dikali 15. Tidak lain adalah 7/2 atau 7,5 senti. Padahal AD itu gabungan dari A, A, A. Jadi AD itu tidak lain adalah 3 kali A sama dengan 7,5 senti. Sehingga A-nya sama dengan 7,5 dibagi 3 sama dengan 2,5 senti. Cara Tuh, baginya gimana, Pak? 7,5 dibagi 3. 7,5 dibagi 3. Kalau 75 dibagi 3 bisa enggak baginya? Bisa. Coba 75 bagi 25. 25 ya. Itu komanya Iya. ada berapa? Ada 1. Berarti kamu ambil 1 koma dari belakang. Oh. Ya, tadi kan 25 ketemunya. Komanya ada 1, berarti ambil 1 koma dari belakang. Eh, seandainya hasil, ini cuma seandainya ya. Misalkan hasilnya 1, 2, 5, 6 misalkan. Ada koma 1 berarti taruh sini komanya. Ya, is. Insya Allah. eh, Kalau yang penting pembagiannya bisa lancar, kalau masalah konsep pembagian dengan desimal, insya Allah gampang bisa ngikuti. Iya, Pak. Nomor 14. Kalau yang nomor 14 ini konsepnya tahu nggak kira-kira? Luas lingkaran ya, Pak. Mm-mm. Kalau mencari luas yang diarsir, Luas persegi mm-mm. dikurangi luas lingkaran dibagi 4 ya. Nah, yes. Konsepnya hampir benar ya, tapi di sini. Ini tadi sudah yang atas 13. Belum, Pak, sebentar. Oh iya, wes ditulis dulu ya. Sudah, Pak. Nah, nomor 14 karena gambarnya mau tak perbesar. Yes. Konsepmu tadi sudah hampir benar. Tapi alangkah lebih tepatnya kalau di gambar ini kamu bagi berapa? Bagi 4 Iya. bagian. Jadi yang saya silang ini abaikan. Ya, abaikan, fokuskan di bagian yang ada gambar di arsir. Yes. Jika sisi persegi adalah 28, 28 itu kan segini. Nah, ini 28 sisi persegi ya. Maka yang paling kecil yang di bagian ini, bagian tengah ini berarti ini 14, ini juga 14. Sehingga cara menghitungnya lebih enak Yang empat menggunakan belas yang mana, Pak? 14 itu separuhnya ini dari sini ke sini. Nah,
Oh ya. Ya, yang warna saya kasih warna merah, blok warna merah ya. Jadi itu boleh kita tuliskan sebagai apa? Luas perseginya berarti luas persegi rumusnya sisi kali sisi ya. Iya. 14 dikali 14 sama dengan satu. 196. Oke, 196. Benar ya. Terus yang diarsir itu berarti luas persegi dikurangi apa? Dikurangi Ini kalau seperempat luas lingkaran. luas seperempat lingkaran. Masih ingat luas lingkaran? Lupa, Pak. Lupa. A jari Pi, jari ah, dikali jari-jari kuadrat. betul. Ya, karena seperempat berarti seperempat dikali pi dikali r kuadrat. Kita tuliskan seperempat dikali pi-nya mendekati 22/7 ya. Karena kelipatan 4, kelipatan 7. 14 kan kelipatan 7. 14 saya tulis 14 kali 14. Kita sederhanakan. 7, 7. 14 dibagi 7. 2. Ya, ini Iya. sama ini 11, ini 2. Terus 2 dengan 2. Coret. Sehingga sama dengan 11 dikali 14. Sama dengan 11 kali 14, 154. Setelah ketemu luasnya, berarti luas yang diarsir sama dengan 196 dikurangi 154. Sama dengan 2. 42 sentimeter persegi. Ini berarti kenapa yang disederhanakan bukan 14 yang pertama, Pak, malah 14 yang kedua, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Kenapa saya coret yang di belakang? Ya, biar nyoretnya nggak kena yang depan itu aja. Oh, Biar biar apa ya? Nah, soalnya kan nanti nyoretnya 2 kali. Nah, habis 14 dicoret, terus duanya kan dicoret. Space-nya masih masih panjang itu. Mau dicoret depan boleh, belakang boleh, nggak ada masalah. Bebas. oke. Yes. Insya Allah untuk yang hari ini sampai nomor 14 dulu ya. Kapan nanti bisa nek misalkan apa dicoba-coba. Kalau misalkan ada masalah, WA saja nggak apa-apa. WA, Oke, Pak. Terima ya, kasih. iya sama-sama. Yes. Sebelum kita tutup, kita baca doa bersama-sama ya. Oke, Pak. Yes. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Nanti Bentar, Pak. Mau saya catat iya sebentar. nggak apa-apa sambil sambil ngobrol ya. Nanti kalau misalkan apa kamu pengen belajar meskipun tidak sama saya itu di YouTube banyak itu. Di Iya, YouTube Pak. saya Sudah saya tonton, Pak. di YouTube saya itu insya Allah setiap hari saya update nanti. Soal-soalnya saya update. Kalau sempat setiap hari, kalau tidak sempat 2 hari sekali saya update. Itu nanti saya kasih soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang ada di mana? Di
OSN. Nah, itu yang saya taruh di situ itu juga untuk pembinaan murid saya. Jadi wis sekalian ya, sekalian kamu belajar, sekalian untuk eh, apa murid saya persiapannya murid-murid saya nanti. Oh. Oke, Pak. Ini sudah selesai, Pak. Terima kasih. Ya, nanti ini nek misalkan kamu ada kesulitan WA aja nggak nggak perlu malu-malu ya WA nanti eh, se sebisa mungkin tak balas secepatnya karena kalau misalkan malam insya Allah eh, banyak waktu luang tapi kalau pas siang siang itu kan saya kan dinas. Jadi paling enggak nanti nek pas nganggur baru bisa balas. Oke, Pak. Terima kasih. Ya wes, sampaikan salam saya ke siapa mama sama ayah ya. Oke, Pak. Oke, ya wes terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya sama-sama.